Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan saya Muhaikal dengan NIM F521240003. Sebagai moderator dari kelompok 4, saya ingin membuka presentasi ini dengan judul Analisis Struktur Organisasi pada PT Goto Gojek Tokopedia TBK. Nah, presentasi ini kami susun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan organisasi dengan topik pembahasan mengenai PT Goto. Nah, kami harapkan melalui pembahasan kami, kita bersama-sama dapat memahami lebih dalam lagi tentang perusahaan tersebut, mulai dari strategi serta peranannya dalam dunia bisnis dan organisasi. Nah, sebelum masuk penjelasan lebih dalam lagi, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu PT Goto. Nah, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk ini adalah perusahaan teknologi Indonesia hasil gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Nah, Goto ini sendiri bergerak di bidang transportasi online, e-commerce, dan layanan keuangan digital dengan tujuan memudahkan aktivitas sehari-hari serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nah, untuk pembahasan lebih dalam lagi akan dibahas oleh teman saya yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Niloh Elsa Cantika dengan NIM F521240031. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis struktur organisasi yang diidentifikasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Goto menggunakan struktur organisasi berbasis divisi atau produk. Setiap lini bisnis, Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial beroperasi secara semi-otonom dengan departemen fungsional masing-masing. Sementara holding Goto berperan sebagai pengarah strategi dan penyelaras visi. Struktur ini memungkinkan fokus yang lebih kuat pada kebutuhan pasar spesifik. Perkenalkan, nama saya Marcella Silviana Misha Marunu dengan NIM F521240021. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk pada bagian temuan utama dan rekomendasi singkat. Nah, berdasarkan hasil analisis, kami menemukan bahwa struktur divisional Goto terbukti mampu mendorong inovasi dan meningkatkan fokus pada pasar. Namun, di sisi lain, struktur ini juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti adanya duplikasi sumber daya, koordinasi lintas divisi yang belum selalu optimal, serta proses pengambilan keputusan strategis yang menjadi lebih kompleks. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami merekomendasikan 3 langkah utama. Pertama, membentuk project management office di tingkat holding untuk memperkuat tata kelola dan keselarasan antar divisi. Kedua, melakukan standarisasi sistem informasi lintas divisi sehingga potensi duplikasi dapat diminimalkan. Dan yang ketiga, menerapkan elemen matriks secara terbatas agar kolaborasi antara unit bisnis dapat berjalan secara efektif. Itu saja bagian dari saya serahkan selanjutnya pada teman saya. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang perusahaan. Sebelumnya, kenalkan, saya Yulianti dengan NIM F521240043. Latar belakang perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk adalah perusahaan teknologi digital Indonesia yang terbentuk dari gabungan Gojek dan juga Tokopedia. Dengan kantor pusat berada di Jakarta, Goto membangun ekosistem digital melalui layanan transportasi melalui GoRide, GoCar, logistik, dan juga e-commerce seperti Tokopedia, serta layanan keuangan kayak GoPay, Mokapos, Mitras, di bawah Goto Finansial. Jadi bisa dibilang Goto ini bukan sekedar perusahaan teknologi biasa, tapi sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Mulai dari transportasi tadi yang sudah saya bilang, belanja, sampai urusan transaksi keuangan. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Algis Asmardana JW dengan NIM F521240032. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan saya akan membahas tentang topik tujuan analisis dan metodologi yang kita pakai saat menganalisis pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Nah, di sini kita pakai analisis kualitatif, di mana analisis kualitatif itu data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai sumber sekunder, termasuk situs web resmi perusahaan, artikel bisnis, dan publikasi relevan lainnya.
Nah, kemudian di sini tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi struktur organisasi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, kemudian mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan ke depannya terhadap perusahaan ini. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Gloria Tanolova Mapada dengan NIM F52124030 akan menjelaskan histori dan milestone penting. Goto merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara yang berbasis di Indonesia. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison dengan misi memberdayakan UMKM melalui platform e-commerce. Sementara itu, Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, yang awalnya berfokus pada layanan transportasi ojek berbasis aplikasi, kemudian berkembang menjadi super app dengan berbagai layanan termasuk GoFood, GoSend, dan GoPay. Kenalkan, nama saya Zawa Vini Fatia dengan NIM F52124040. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model dan value proposition serta market position. Pada Mei 2021, kedua perusahaan yaitu Gojek dan Tokopedia mengumumkan merger dan membentuk entitas baru bernama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Perusahaan ini kemudian resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada April 2022, menjadikannya salah satu IPO terbesar di pasar modal Indonesia. Dengan ekosistem yang terintegrasi, Goto mengklaim mampu melayani jutaan konsumen dan merchant dengan ekosistemnya yang terintegrasi. Goto mengklaim mampu melayani jutaan konsumen dan merchant di seluruh Indonesia, sekaligus memperluas akses layanan keuangan digital melalui Goto Finansial. Dari sisi modal bisnis, Goto beroperasi dengan konsep ekosistem digital 3 pilar, yaitu layanan on-demand yang mencakup transportasi, logistik, dan jasa. Kedua, e-commerce yang menghubungkan jutaan pembeli dan penjual melalui Tokopedia. Serta yang terakhir adalah layanan keuangan digital yang mencakup GoPay, GoPayLater, dan layanan finansial lainnya. Dengan skala bisnis sebesar ini, posisi Goto di pasar Indonesia sangat kuat. Pesaing utama mereka adalah Grab, Shopee, serta Lazada. Perkenalkan, nama saya Aisyah Utondo dengan NIM F52124046. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Yang pertama yaitu ekosistem digital terintegrasi kuat. Goto menggabungkan beberapa unit bisnis seperti Gojek, Tokopedia, dan GoPay. Kombinasi ini memungkinkan cross-selling dan sinergi antar layanan. Yang kedua, fokus pada infrastruktur dan kedaulatan data. Goto telah melakukan migrasi unit keuangan ke Alibaba Cloud di Jakarta, serta memigrasi layanan on-demand ke pusat data lokal melalui Senten Cloud. Yang ketiga, skala pasar dan pengguna besar. Goto memanfaatkan penetrasi internet, penggunaan smartphone, serta tren pertumbuhan e-commerce dan pembayaran digital di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Camelia dengan NIM F52124014. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kelemahan dari Goto tersebut. Yang pertama itu ada profitabilitas belum stabil secara menyeluruh, meskipun ada perbaikan dalam adjusted EBITDA dan beberapa unit usaha menunjukkan keuntungan operasional. Yang kedua ada persaingan yang sangat ketat dan bakar duit di sektor e-commerce dan on-demand. Pesaing seperti Shopee, Lazada, Grab, dan kini TikTok Shop telah menggunakan strategi agresif, diskon atau promosi, subsidi pengiriman, voucher untuk menarik pengguna. Yang terakhir ada biaya operasional dan logistik yang tinggi terutama di last mile dan infrastruktur. Sebaran geografis Indonesia yang sangat luas, infrastruktur yang belum merata, dan biaya pengiriman ke daerah terpencil
menambah beban biaya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari PT GoTo Gojek Tokopedia. PT GoTo Gojek Tokopedia ini menggunakan struktur organisasi fungsional yang diperkuat dengan unit-unit bisnis untuk menggabungkan keunggulan, spesialisasi, dan efisiensi dari struktur fungsional dengan fokus dan fleksibilitas dari struktur divisional, sehingga dapat mendukung skala bisnisnya yang kompleks di berbagai bidang seperti layanan on-demand, e-commerce, dan fintech, sekaligus memastikan koordinasi dan pengawasan yang efektif melalui Dewan Komisaris dan Direksi. Alasan kenapa struktur organisasi dipilih yaitu karena memungkinkan setiap divisi seperti Gojek dan Tokopedia untuk berkonsentrasi pada lini usahanya masing-masing, sementara fungsi-fungsi khusus seperti keuangan, SDM, dan teknologi dikelola secara terpusat untuk efisiensi dan konsistensi, sehingga perusahaan dapat berinovasi dan berkembang dengan cepat tanpa mengorbankan pengawasan strategis. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM F521-24027. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu ada kurangi duplikasi fungsi antar unit. Misalnya, data science dipusatkan agar konsisten lintas unit. 2. Perkuat koordinasi lintas divisi melalui Project Management Office di level holding. Yang ketiga, atasi potensi bottleneck di shared unit dengan SLA internal dan tim pendukung tambahan. Keempat, integrasi budaya organisasi pasca merger lewat pelatihan, knowledge sharing, dan rotasi pegawai. Terus yang kelima, tambahkan elemen matriks terbatas untuk meningkatkan kolaborasi antar unit bisnis dan shared unit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Soleha dengan NIM F521-24045. Dari penjelasan yang teman-teman saya jelaskan tentang analisis struktur organisasi PT GoTo Gojek Tokopedia, bisa disimpulkan bahwa struktur organisasi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang menggabungkan model divisional berbasis produk dengan dukungan fungsi-fungsi terpusat shared units terbukti mampu mendukung skala bisnis yang besar serta kompleksitas ekosistem digital perusahaan. Model ini memberikan kelebihan berupa fokus pasar yang lebih tajam, pengembangan spesialisasi di masing-masing divisi, fleksibilitas dalam menghadirkan layanan baru, serta efisiensi melalui fungsi-fungsi bersama yang terstandarisasi. Oleh karena itu, perbaikan melalui standarisasi sistem lintas unit, pembentukan Project Management Office (PMO), penerapan Service Level Agreement internal, program integrasi budaya, serta penambahan elemen metrik terbatas sangat penting untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif dan kolaborasi yang lebih kuat antar unit bisnis. Dengan langkah-langkah tersebut, GoTo dapat meningkatkan efisiensi internal sekaligus memperkuat daya saingnya sebagai perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.